Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ibu Saudara masih setia bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengagumi segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Di tengah segala situasi yang masih tidak menentu, mari kita tetap arahkan hati kita kepada Dia, Allah yang memelihara kita, yang menyertai kita, dan melindungi kita dalam hidup kita. Pemazmur dalam Mazmur 117 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Arahkan hati kita pada Tuhan Allah di dalam Yesus yang layak terima pengagungan kita. Sama-sama kita katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Oh Dia ajaib, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagumi, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari sekali lagi nyatakan, ku kagum akan Engkau. Biarlah hati kami boleh terus mengagumi Engkau ya Tuhan.
ajaib, Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Allah yang memberi kekuatan hari lepas hari. Di saat kami lemah, di saat kami tidak mampu, disitulah ada Tuhan bersama dengan kami. Engkau kekuatan hidup kami Tuhan, Engkau pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan kepada Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudara, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam Tuhan hidup kita akan tetap teguh? Karena Dia Allah yang bukan hanya memberi keselamatan dalam hidup kita, tetapi Dia juga Allah yang mencurahkan semua kekuatannya untuk menjaga kita, melindungi kita, memberi pengharapan pada kita. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pengharapan kita bukan berdasarkan hal di sekeliling kita, tetapi pengharapan kita karena kasih karunia yang Allah berikan dalam hidup kita. Mari berharap dan katakan kepadanya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari dengan keyakinan katakan kepadanya, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan
akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu kekuatan Allah memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kekuatan Allah itu juga layakan menuntun kami hari lepas hari melewati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini kami boleh bersorak-sorai karena kami percaya kemenangan itu Tuhan berikan buat kami. Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang menyatakan bahwa kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Kita percaya Dia Allah kita yang bangkit, Dia Allah kita yang hidup. Hari ini Dia terangkat ke surga. Dan saat ini juga Tuhan menganugerahkan kemenangan itu dalam hidup kita. Lagu ini berkata begini saudara. Sama-sama kita naikkan pujian. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang penuh dengan keyakinan sukacita kita menyatakan kita menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari sekali lagi katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Jemaat katakan, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali katakan, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan, Roh Kudus turun. Amin. Bapak Ibu Saudara, lagu ini berkata bahwa kita bisa menang atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kuasa iblis bisa dikalahkan. Sakit penyakit bisa dikalahkan.
memang Yesus sudah mengalahkan. Tapi hari ini kita diminta oleh Tuhan untuk lebih banyak berdiam diri, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing, belajar untuk menyelidiki hati kita. Dan biarlah hari ini kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang memang dituliskan untuk mengajar kita semua. Arahkan hati kita kepada Tuhan dengan segala kerinduan, minta Tuhan mengurapi kita untuk mengajar kita, menghitung hari-hari dalam hidup kita. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapa, terima kasih karena setiap hari kami belajar lewat hidup ini. Terima kasih karena setiap saat Tuhan mengajar kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami mulai terus belajar menghitung setiap hari dalam hidup kami. Karena di sanalah Allah sedang mengajar, menyempurnakan kami menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ajar kami terus Tuhan. Pimpin kami terus melewati hari-hari ini, sehingga kami berani berkata bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing
Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari sekali lagi nyatakan pada Tuhan. Oh, Yesus, kami bersyukur padamu. Selamat pagi Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang ada di mana saja yang sedang menyaksikan tayangan pagi hari ini. Shalom, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus kita sangat luar biasa. Ini adalah satu kebanggaan kita dan satu kebahagiaan yang luar biasa karena Dia boleh membuktikan kuasanya yang luar biasa dan keilahiannya yang indah, di mana Dia boleh naik ke surga. Sebelum kita bersama-sama menelah lebih jauh lagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan untuk memberikan hikmat pada kita, supaya kita bisa mendalami bagian ini. Kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dan juga pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau berkarya bagi kami, menerangkan secara baik dalam pengenalan kami akan Engkau, pertumbuhan rohani kami, dan terlebih Engkau menguduskannya Bapa, agar boleh sungguh-sungguh melekat erat dan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, meteraikan firman-Mu, kami mengucap syukur dan menyambutnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang perlu kita teliti, dan bagi saya ini menarik sekali untuk kita renungkan sebagai dasar bagi kita untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga pada hari ini. Kita lihat dalam Markus 16 ayat 19. Mari Bapak Ibu silakan membuka Alkitab saudara, atau bahan elektronik yang ada Alkitabnya, silakan dibuka. Mari kita baca bersama-sama, ya. Mari kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat 19. 1-3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ini satu firman Tuhan yang indah sekali, dan ini ada keserupaan yang dijelaskan di dalam Kisah pasal yang pertama ayat 9. Dia berkata demikian, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sekali lagi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan kenaikan Kristus ke surga. Kita akan bicara tentang kebanggaan kita kepada Kristus. Kebanggaan kita kepada Kristus. Hari ini saya rindu bertanya kepada saudara, kira-kira apa yang saudara banggakan dalam diri saudara atau dalam hidup saudara? Ada yang perlu saudara merasa bahwa oh, ini luar biasa, ini kebanggaan saya, keberhasilankah, atau pencapaian, atau kekayaan seperti harta benda dan sebagainya, atau menjadi orang tua yang hebat dalam mendidik anak-anak. Kira-kira apa kira-kira yang menjadi kebanggaan kita?
Saudara, saya memberitahu kepada saudara, secara rohani kalau kita lihat dalam Alkitab, tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup kita. Karena semua yang kita miliki, termasuk tubuh kita, adalah hak dan milik Tuhan. Dia yang telah menciptakan hidup kita. Ya, jadi tidak ada yang perlu kita banggakan. Kalaupun kita bangga terhadap hal-hal yang duniawi, maka akibatnya kita akan terjerumus pada kesalahan demi kesalahan. Kita cenderung menjadi orang yang sombong, susah diatur, cenderung meremehkan orang, atau merendahkan orang, atau menganggap enteng orang lain. Kita akan menjadi orang yang tidak mau tersaingi, atau ambisius, dan kita lupa siapa diri kita, serta apa tujuan kita ada di dunia ini. Nih, kalau kita bangga pada hal-hal yang duniawi, ya, akibatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi semua apa yang kita banggakan di dunia ini sebenarnya tidak ada faedah, semu, tidak bermanfaat bagi kita. Karena ini adalah kesia-siaan belaka. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya rindu mari kita perhatikan sejenak apa yang disampaikan oleh Markus 16 berkaitan dengan kebanggaan kita kepada Kristus. Ayat 19, dia menyampaikan bagian ini, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bukan hal-hal duniawi yang perlu kita banggakan, tapi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana rohani kita dibangun dalam Kristus. Perhatikan bagian ini. Kenaikan Tuhan kita adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah ia hidup dan bangkit dari kematian. Dan juga 10 hari sebelum pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Peristiwa kenaikan Kristus menandai bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus, pelayanannya di bumi, sudah diselesaikan, sudah dituntaskan, ya. Dan dia naik ke surga menjadi imam besar atau pengantara bagi orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya dia berjanji kepada kita semua bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong dan memimpin hidup kita. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh hidup kita itu dapat dituntun dan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, ya. Dan ini yang menarik yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Dari peristiwa Yesus naik ke surga, kita bisa memastikan bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus yang hebat dan luar biasa. Dia dahsyat, tidak ada tandingannya. Inilah yang menjadi kebanggaan kita yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, bukan hal-hal yang lain. Karena di luar Yesus Kristus, segala sesuatu akan berakhir sia-sia dan semu. Itulah sebabnya kita perlu bangga menjadi orang percaya, murid Kristus, karena kita adalah warga kerajaan sorga. Dan Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya kita ditempatkan di bumi untuk rencana yang luar biasa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari kita lihat di dalam bagian ini, apa kebanggaan kita kepada Kristus yang naik ke sorga. Ini menjadi pertanyaan yang perlu saya dan saudara menjawab bagian ini. Mari kita lihat yang pertama di dalam bagian ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ayat 19 kembali kita lihat. Bagian berikutnya dikatakan begini. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi firman Tuhan berkata, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya bagi kita, apa kebanggaan kita kepada Kristus yang naik ke sorga? Yang pertama kita beritahu bahwa melalui kenaikan Kristus ke sorga, dia menyatakan kealahannya. Ya, dia menyatakan bahwa dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang indah bagi semua orang yang mengasihinya. Ya,
Orang percaya harus meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14, dan di dalam pasal 20 ayat 26 sampai 28, dan bahkan Roma pasal 9 ayat 5 dan Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 9 menyatakan hal ini. Ini artinya bahwa tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Tidak ada yang sama seperti Allah. Dia hebat. Dia luar biasa. Ya, apa kehebatannya yang perlu kita banggakan dalam hidup kita? Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang telah menyatakan dirinya dalam daging. 1 Timotius pasal 3 ayat 16 menyatakan akan hal ini. Tidak hanya Dia menyatakan diri dalam daging, Ia rela menderita, dipukuli dan diludahi. Dan Dia menanggung segala penderitaan itu. Matius 26 ayat 67. Dan 1 Petrus 2 ayat 24 berkata demikian. Dan dan Yohanes juga menyatakan bahwa Dia mati di kayu salib. Kematiannya kita sudah bahas pada bulan yang lalu. Secara luar biasa kita membahas bagaimana Dia berkorban nyawa bagi setiap orang yang mengasihinya. Ya, dan Sakaria 12 ayat 10 berkata demikian, bahwa Dia tergantung di kayu salib. Ini kehebatannya. Ya, orang mati kok hebat? Iya. Kenapa? Karena kematiannya menghidupkan setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya. Apalagi dikuburkan. Ya, Yesaya 53 ayat 9 dan Matius 27 ayat 57 sampai 60 menyatakan hal itu. Dia dikuburkan, tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa Dia bangkit dari kematian. Inilah kehebatan, inilah keunggulan kita memiliki Yesus yang luar biasa. Ya. Kemudian barulah di dalam ayat ini dinyatakan, ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dia naik ke sorga. Selain bersyafaat, Dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dan Ibrani 7 ayat 25. Sebenarnya Ibrani 7 sampai 10 menjelaskan tentang bagaimana Dia menjadi imam besar, agung yang bersyafaat bagi kita di sorga. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian ini, Alkitab menyimpulkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang hebat. Dia Allah El Shaddai yang mampu dan sanggup untuk menuntaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemahakuasaannya. Dan Dia menyatakan itu kepada kita. Dan ini yang perlu kita banggakan dalam kehidupan Yesus Kristus. Ya. Kesimpulannya yang lain adalah Alkitab menyatakan di sini, hanya orang bodoh yang menyangkal akan keberadaan Anak Allah. Jadi hanya orang bodoh yang menyangkal keilahian Yesus Kristus. Ya. Kolose 1 ayat 19 dan pasal 2 ayat 9 berkata demikian. Dan Ibrani 1 ayat 8. Dan kita juga bisa bandingkan dengan Mazmur 14 ayat 1. Selain orang bodoh, Alkitab juga beritahu di dalam Yohanes 20 ayat 28. Hanya orang fasik yang berusaha melupakan Dia sebagai Tuhan. Itulah sebabnya minggu yang lalu kalau tidak salah, saya bicara tentang orang jahat atau orang fasik. Jadi orang jahat atau orang fasik, mereka menyangkal kepada Tuhan. Dan ini yang menarik yang dijelaskan di dalam bagian ini. Inilah kebanggaan kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Dia Allah yang hebat dalam hidup kita. Ini artinya bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga menjadi bukti yang otentik, yang tidak bisa terbantahkan bahwa Dialah yang ilahi. Ya Allah yang berdaulat atas bumi dan surga. Ini yang perlu kita dalami dan banggakan dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam Kristus,
Apakah kita bangga punya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dalam hidup kita? Banggakah kita? Atau kita mungkin merasa bahwa, ngapain? Yesus mati kok. Jangan lupa dia bangkit. Dan sekarang dia naik ke surga. Bersama-sama dengan ribuan malaikat. Bersorak. Dan menunggu kesetiaan kita ketika dia datang kembali. Untuk menyatakan bahwa dia bersama-sama dengan kita. Atau kita bersama-sama dengan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa kita bangga? Tentu. Karena Allah kita itu hidup. Dia satu-satunya pribadi yang mengklaim, yang menyatakan kepada kita bahwa dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi kalau saudara masih meragukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, hari ini saya mohon, minta kepada saudara untuk merendahkan diri dan bertobat datang kepada Tuhan. Dan kalau ada yang mungkin merasa khawatir, takut dalam keadaan kondisi yang mungkin sulit sekarang ini, mari bergantunglah kepada Kristus. Dia akan memberikan apa yang kau butuhkan. Dan dia akan mencukupi segala keperluanmu. Dia sanggup, dia mampu menyelesaikan segala pergumulan dan beban hidup kita. Asalkan kita mau datang dan tunduk kepada dia. Itulah keilahian dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, mari kita lihat dalam bagian ini. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Yang kedua, apa kebanggaan kita kepada Kristus yang naik ke surga? Alkitab memberitahu juga di sini. Kalau kita dalami bagian firman Tuhan, ya, kita coba bandingkan dengan satu bagian di dalam Kisah pasal 2. Ya, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 2 berkata begini. Tiba-tiba 41 dan 42, maaf. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan kalau kita lihat bagian yang lain, ya, di Yohanes pasal 14 ayat 2 firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes pasal 14 ayat 12 dia berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan memberikannya. Apa yang kita bisa ambil dari bagian ini? Dari teks-teks ini yang menolong kita untuk mengerti apa yang perlu kita banggakan dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahu di sini yang kedua adalah melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia memberi jaminan menjawab setiap doa orang percaya. Ya, menjawab setiap doa orang percaya. Doa mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Ya. Dan doa yang benar itu adalah doa yang berpaut kepada Allah. Doa yang sungguh-sungguh seirama dengan kehendak Allah. Dan hal ini yang sudah dilakukan atau dimulai oleh Yesus sendiri. Dan yang paling populer di dalam kehidupan Yesus ketika dia berdoa, ya, dan seirama dengan Bapa, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46, di mana di Taman Getsemani dia berdoa dengan segala kegentarannya, dia datang kepada Bapa.
Dia tidak mencari atau meminta pertolongan kepada siapapun, termasuk kepada murid-muridnya, ketika dia sedang bergumul dengan satu kehidupan yang dia menanggung segala penderitaan untuk bisa menolong dan menuntaskan semua perkara yang berkaitan dengan dosa di muka bumi ini. Dan itu dia selesaikan di Taman Getsemani dengan berhubungan intim dengan Tuhan. Ini yang luar biasa, ya. Dia datang tersungkur kepada Bapaknya. Dia menyerahkan kehidupannya agar kehendak Bapa terjadi di dalam hidupnya. Bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapa, ya, yang seirama, sejalan dengan dia. Dan inilah yang Yesus maksudkan dalam bagian ini. Untuk kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kenaikannya ke surga, dia memberi jaminan menjawab setiap doa kita. Karena dia juga di surga bersyafaat bagi kita, supaya kita hidup dalam kebenaran dan berjalan di jalan yang lurus. Ada juga di dalam Yohanes pasal 17, dalam doanya, dia memusatkan perhatian dan meminta kepada Bapa agar umatnya bersatu. Ia terbeban supaya umatnya mengalami kesatuan rohani, seperti kesatuan antara Bapa dan Anak. Inilah doa yang benar, yang tunduk kepada Bapa dan mengakui otoritasnya. Jadi, yang penting dalam hidup kita adalah bagaimana ketika dia naik ke sorga, ya, dan dia sudah membuktikan di bumi bagaimana dia setia dan intim dengan Bapa Sorgawi. Demikian ketika dia kembali, dia masih melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Dia berdoa bagi kita supaya kita diberkatinya, dilindunginya, dipeliharanya, dan disertai olehnya dalam segala sesuatu. Dan ini membuktikan dia memberi jaminan dengan ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan benar dan seirama dengan dia, maka dia akan menjawab seluruh doa kita. Amin. Ini yang paling luar biasa di dalam bagian ini. Pertanyaannya bagi kita, apa kira-kira isi doa kita kepada Kristus? Apakah sama dengan doa Kristus? Ya? Apakah sama? Karena doanya adalah meminta agar kehendak Bapa terjadi dalam hidupnya, dan supaya gereja bersatu sama seperti Bapa dan Anak, ya, adalah satu, sehingga kita dapat terpelihara di dalamnya. Sejauh mana kehidupan kita intim dengan Tuhan dalam doa? Sudahkah kita mendoakan dan meminta kepada Tuhan agar hidup kita selaras dengannya, atau dimampukan untuk seirama dengan dia? Kalau ini yang kita lakukan, saya percaya dan yakin sungguh apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12-14 terjadi bagi kita. Itulah janjinya, sama dengan yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus. Jadi hal yang kedua, melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia memberikan jaminan, menjawab doa orang percaya. Yang ketiga, ini yang terakhir, Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Apa kebanggaan kita kepada Kristus yang naik ke surga? Alkitab memberitahu di dalam Kisah pasal 1 ayat 19. Kita buka bagian ini. Firman Tuhan berkata demikian. Kisah pasal 1 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Matius 24 ayat 30. Bahwa melalui kenaikan Yesus ke surga, dia berjanji, sekali lagi, dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya.
akan datang kembali dan bersama dengan orang percaya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa pada saat orang-orang percaya memandang kepada Yesus yang terangkat kepada kemuliaan dengan lembut, di situ Alkitab memberitahu bahwa malaikat menyatakan atau memberitahu kepada orang-orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Mereka memberitahu Yesus akan datang kembali dengan cara yang mereka lihat waktu ia naik ke surga. Itu artinya bahwa di mana dia naik ke surga, demikian ketika dia kembali, dia akan kembali dengan cara yang sama. Ya, ini yang luar biasa dalam bagian ini. Tampaknya kalau kita dalami bagian ini, ya, kebenaran ini mengacu kepada kedatangan Kristus pada kali yang kedua di atas awan-awan, di hadapan semua orang percaya, yang dijelaskan dalam Matius 24 ayat 30 dan pasal 26 ayat 64 dan Wahyu pasal 1 ayat 7. Jadi pada waktu Yesus datang kembali, dia tidak langsung meletakkan kakinya di bumi, tetapi dia ada di awan-awan. Dan semua orang yang percaya, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka yang mati di dalam Tuhan akan bangkit dan terangkat bersama-sama dengan orang-orang percaya berdasarkan 1 Tesalonika pasal 4, ya. Akan terangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah yang disebut kedatangannya kedua kali dalam hidup kita. Dan inilah yang membawa berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Kita akan berjumpa dengan Allah di awan-awan, dan di sana ada pesta anak domba. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa hal ini menjadi pendorong bagi kita sebagai orang percaya agar senantiasa kita setia kepada Kristus dan tekun dalam menyampaikan kebenaran tentang Yesus Kristus adalah Tuhan kepada semua orang. Kenapa kita perlu setia dan tekun menyampaikan kebenaran kepada orang lain, supaya mereka juga boleh mengalami Kristus dalam hidup mereka. Ya, karena kebenaran tentang Yesus Kristus adalah sumber hidup. Kita perlu meyakinkan setiap orang bahwa hanya Yesus yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup mereka yang terus besar, yaitu keselamatan jiwa. Karena kenaikannya ke surga, dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kebenaran tentang Yesus Kristus berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Coba bayangkan apa yang terjadi pada waktu Yesus berkhotbah di dalam Kisah pasal 1 ayat 15 dan pasal 2 ayat 14. Alkitab berkata bahwa mereka menjadi percaya pada waktu Petrus dia berkhotbah. Pada hakikatnya kita perlu tahu bahwa ketika bicara tentang kebenaran dalam Kristus, sasarannya utama adalah supaya setiap orang mengenal pribadi Tuhan dan mempercayai semua janjinya. Jadi ini yang menarik di dalam bagian ini. Ya. Dan terakhir dalam bagian ini, melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga, dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput orang percaya. Karena kebenaran tentang Yesus Kristus membawa semua orang patuh dan memuliakan Yesus Kristus. Ketika kita berada dalam iman kepada Kristus, Alkitab mengatakan bahwa kita diajar dan dididik untuk kita patuh kepada Tuhan. Kepatuhan inilah yang akan menolong kita untuk semakin kuat dalam kesetiaan kita mengiring kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya apa yang sudah kita alami, renungkan bersama, boleh menjadi bagian yang indah, penting di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, kebanggaan kita kepada Kristus ada 3. Yang pertama, dia menyatakan kealahannya. Yang kedua, dia memberikan jaminan, jawaban doa kepada setiap orang benar. Dan yang ketiga adalah dia berjanji akan datang untuk menjemput orang-orang percaya. Kesimpulannya bagi kita, Tuhan, jangan biarkan aku hidup sia-sia. Aku bangga padamu. Pakailah hidup
setiap kami yang mengasihi-Mu. Ini kesimpulannya. Tuhan, jangan biarkan aku hidup sia-sia. Aku bangga padamu. Pakailah hidup setiap kami untuk menjadi alat-Mu. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Meteraikan dalam jiwa kami. Beri kami kekuatan dan senantiasa kami teguh berdiri atas iman kepada Engkau. Sehingga apa yang kami imani itu membawa kami untuk bersama-sama dengan Engkau menikmati kasih dan kemurahan hadirat-Mu yang kudus. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau bekerja memimpin kami dan memberkati kami senantiasa. Pada saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Demikian yang sakit, Tuhan pulihkan dan sempurnakan. Demikian yang dalam pergumulan dan penderitaan, Tuhan kuatkan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah Engkau. Bangsa kami, biarlah Tuhan jamah dan pulihkan segala penderitaan yang dialami oleh bangsa ini. Melalui apa yang dirasakan oleh setiap umat yang ada di Indonesia ini. Di mana terjangkit dengan virus COVID-19. Biarlah kami dijaga, dibela, dan dipelihara oleh Tuhan. Sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan jaga kesehatan. Tetap di rumah. Dan biarlah kita tetap bersemangat. Sehingga kita dapat memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan.